Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Oke, di sini eh, kita ketemu pertama kali ya. Ini malam minggu dan ini gue lagi perjalanan menuju ke rumah. So, gue pengen temenin kalian dan mungkin kalian juga bisa temenin gue. Kita akan ngobrol sepanjang perjalanan. Oke, oke sekarang karena udah malam, ya, gue harus langsung aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita jalan. Oke, ini perjalanan gue. Ya, ini gue kebetulan dari daerah Jakarta Pusat. Ya, kebetulan biasalah bisa dekat rumah. Saya sekarang mau pulang. Dan kita akan lewatin beberapa spot yang menurut gue rame. Bukan rame ya, maksudnya ya, biasa banyak anak-anak muda nongkrong dan juga bagus ya. Karena asli Jakarta itu kalau malam itu menurut gua bagus ya, kayaknya nggak Jakarta juga sih, kayak semua semua kota yang lain pun juga sama sih. Kalau malam itu kehidupan malam itu kayaknya indah. Indah ya, indah tanda petik ya. Ya indah ya, ya bagus ya, ntar kalian lihat sendiri lah ya, banyak lampu-lampu berdua-duaan dan banyak lampu. Oke, anyway, gimana minggu kalian? Nah, minggu kalian kemarin gimana nih? Ada cerita apa? Semoga semuanya lancar-lancar aja ya, fine-fine aja. Semoga bahagia, happy ending ya. Gua harap lu semua yang lihat ini dan yang dengar ini dalam keadaan sehat ya, semua sehat, keluarga sehat. Amin, amin, amin. So, apa nih yang minggu ini lagi hot atau lagi trending atau kayaknya lagi banyak-banyaknya dibicarakan? Jujur li, gue nggak yang ngikutin apa ya, berita-berita yang booming terus konsisten gue ikutin gitu, enggak ya. Gue nggak kayak gitu. Gitu. Sorry, ya itu tadi kereta-kereta penarik sampah, gerobak-gerobak sampah yang berkumpul. Oke, lagi. Jadi gue sebenarnya nggak yang ngikutin berita-berita yang terjadi di Jakarta ini yang lagi booming ini apa. Nah, kalau ini sih karena ya kebetulan gue dibilang ya termasuk salah satu golongan dari middle class. Wah, ngomong-ngomong middle class, ini kayaknya lagi trending. Itu kayak lagi orang-orang banyak yang ngomongin aja nih middle class, menengah ya. Karena ya gue kerja alhamdulillah dengan pekerjaan ya sebagai karyawan, kemudian ya pagi sampai sore kerja, kemudian pulang sampai rumah malam main sama bocil ya, tidur, besok pagi bangun lagi ya, kayak gitu sih rutinitasnya. Jadi nggak terlalu ini banget, cuman ya seenggak ngikutinnya gua sama berita-berita yang sekarang ada, tetap yang paling gede-gedenya pasti yang akan aware juga sih gua ya. Ya you know lah siapa yang paling booming sekarang lagi di ini ya, soal yang jenderal itu lah ya. Well, semoga ya gue harap keadilan tetap dijalanin. Gue harap ya para penegak hukum bisa benar-benar adil, bisa jalan tugasnya dengan benar ya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, jangan dibalik-balikin
Ah, speaking of that, asik. Emang bener ya, maksudnya namanya manusia mungkin nggak tahu ya gimana ya. Jadi kayak kalau kita dikasih kekuatan itu, kekuatan ya, kalau misalnya saya kekuatan lebih, kekuatan besar, kekuasaan gitu ya, nggak tahu itu jadi kayak itu kita menyalahgunakan yang ada ini bukan hal-hal yang menurut dia bener aja gitu, karena ya dia punya kekuatan, dia punya power yang sedemikian besar, dia bisa ngelakuin apa aja. Ya gua harap sih buat di luar sana ya, kalian yang punya kekuatan, kalian yang punya kekuasaan yang lebih, yang gede, yang tinggi, yang besar, apapun itu, please jangan gunain sembarangan ya. Gunakan hanya untuk menolong yang lemah. Kuat itu menolong yang lemah menurut gue sih, bukan yang tindas yang lemah. Setuju gak sih? Mungkin gue pernah, kalau kadang gak suka gedek gitu ya sama apa gitu, atau kesel sama apa, gue pernah sih yang apa sih, yang berharap, gue bukan berharap ya, maksudnya kayak ngebayangin imajinasi gitu kan, punya kekuatan, kalau gue punya ini, gue ini gitu. Ya itulah gitu loh, walaupun apa ya, enggak apa ya, maksudnya enggak kayak gitu gua gitu kan, maksudnya. Cuman kadang-kadang kalau pas lagi emosi tuh kadang kita suka lupa ya, kadang kita suka lupa. Kayak mungkin itulah kenapa aku tuh gak pernah ngabulin doa gua untuk bisa punya kekuatan kayak superhero gitu ya kan, bisa mempan, ditembak kuat ya kan, segala macem. Mungkin salah satunya itu kali, takutnya nanti gua akan menyalahgunakan kekuasaan gua. Wah men, ini lampu merahnya cepet banget nih. Itu di ujung sana itu patung kuda, lu orang bisa lihat nggak sih? Nggak ya? Gue di mana nih? Di depannya Kementerian ISDM ya, pas bundarannya patung kuda. Iya itu. Jadi yang masih booming sekarang, yang masih berjalan itu ya soal FS itu ya, gue berharap semua berjalan dengan lancar, dengan baik ya kan. Kemudian apa lagi? Oh, tentang lagi ada yang hacker itu. Well, ya kayaknya udah banyak apa namanya netizen yang berbicara soal itu ya. Semoga negeri ini bisa lebih aman aja sih kalau untuk soal database, karena jujur ya, maksudnya ya, soal database nomor telepon kesebar itu gue juga kadang suka bingung. Gue kayak nggak pernah ngasih nomor telepon ke siapa gitu kan, cuman kadang-kadang tuh ada aja nomor telepon yang ada telepon nyasar gitu, nawarin kredit, nawarin apalah, pinjaman, SMS yang kayak gitu-gitu. Gue juga bingung gitu, dapat nomor gue dari mana ya. Aduh, kayak gue coba wanti-wanti, hati-hati gitu, tapi tetap aja ada dong, nggak tahu deh. Oke guys, ini sekarang kita ada di Jalan Jenderal Sudirman. Ini jalan bersejarah nih, banyak kejadian di sepanjang jalan ini ya. Sekarang sedang ada pembenahan kali, perbaikan atau apa nih ya, seperti kalian bisa lihat nih, tengah jalan ini masih ada perbaikan atau pekerjaannya ya. Semoga cepat selesai ya, supaya bisa segera dinikmati
dibatasin apapun itu sama warga yang melintas, dan supaya nggak jadi macet aja supaya nggak banjir ya, semoga tidak mengakibatkan banjir dengan adanya apapun yang dibangun ini. Welcome to Sarinah, salah satu tempat bersejarah ya, Sarinah. Sekarang Sarinah yang baru rame guys, banyak banget orang-orang yang udah datang, pada selfie, ngumpul, ngobrol, keren. Somehow ini macet guys. Nggak macet, tersendat ya, nggak tersendat. Ini mau dibikin apa ya? Udah lama nggak ke daerah sini ya, perkembangannya kayak pesat banget nih. Berarti Indonesia itu yang benar-benar berkembang ya. Well, alhamdulillah ya, bang ya, dan sejahtera ya rakyatnya. Amin. Kira-kira kalau anak-anak muda yang sekarang nih ya, dia sering datang ke tempat-tempat kayak gini gitu kan, jalan foto gitu. Itu setiap minggu akan selalu kesini nggak sih? Sini lah ya. Karena dari Senin sampai Jumat mungkin mereka yang udah sumpah sama sekolahnya, kuliahnya, atau kerjanya ya, malam minggu ini ya keluar lah ya, spending time sama kerabat, keluarga, atau yang pasti orang yang cinta. Dibangun lagi nih, kayak mau dibikin lagi ya, auto sih. Cuma sih ini keren loh. Nggak maksudnya ya, keren sih, kayak bakalan keren nanti kalau udah jadi ya. Kita tunggu aja nih ntar gimana. Tuh di ujungnya ada kayak spot buat foto selfie nih. Wah, bakalan kalau jadi pasti bakalan rame nih, asli bakalan rame. Macet, yes, macet. Jakarta. Gue coba cari jalan minggir dikit ya, biar nggak tergabung sama motor itu. Ya, air mancurnya lagi nggak full action nih, lagi yang biasa aja. Oke lah, apa-apa. See guys, Bundaran HI. Dulu waktu gue nggak tahu lu pernah ngerasain apa enggak ya, dulu tuh kayak yang pas kalau ada acara tahun baru ya. Tahun baru tuh di daerah sini, di sekitar ini ya, pas di sini nih itu ada selalu namanya panggung, terus pesta kembang api. Itu gila, lo pernah ngerasain nggak sih kayak gitu? Itu dulu gua yang pernah masih pacaran ya, itu kita kesini, inget banget deh, rame banget. Dan itu gila, waktu itu kalau pas yang waktu zamannya siapa ya, kayak zamannya Gubernur Sutioso kalau nggak salah tuh. Lu mau main kan? Itu banget kan, itu keren deh. Itu doang kayaknya yang udah milenial sekarang nih, kayak belum ngerasain nih di situ kumpul, itu rame banget ya.
bisa keluar sini. Wah, rame banget dah, gila-gila. Seru-seru seru seru seru. Ya. Sisi lainnya nih banyak-banyak spot-spot buat kumpul mobil. Tadi itu kayak nggak belum ngelewatin sih, kan ngelewatin banget, cuman di sebelah sisi seberang tadi itu ya kalian mungkin pada dengar ya trending ya Citaim Citaim ya, itu di situ langsung, dan gua nggak bisa ke situ karena malah jadi ribet nanti rute pulang gua. Jadi ya gua lewat sini aja sih. Oke. Jakarta guys, saya main skateboard cara banget aja kesini, tahu bulat lah ya. Kayak tahun gue karena udah gak gope ya, karena kayaknya pas di itunya tuh gak disebutin, beda kan tahu gula digoreng dadakan dimakan terus ya gue gak sebutin, jadi kayaknya agak welcome to Jakarta. Gimana cerita kalian nih yang di kota-kota lain ya kan, malam mingguan area-area kayak gini pasti ada juga ya, di alun-alun atau di apa ya. Pasti banyak juga kayak gini yang sampai banyak anak muda nongkrong bertebar lampu-lampu ya, dan pasti akan seru itu habisin waktu sama ya orang-orang yang tercinta ya. Harapannya damai-damai aja, boleh ngumpul hangout boleh, mau kayak gimana boleh, yang penting damai ya, jaga kesopanan, jangan kejam-kejam itu lah. Ini udah gitu, udah woi, lu bisa lihat gak tuh? Rame guys tuh di atas tuh. Ini yang jembatan Pinisi itu yang bikinannya Gubernur Anies tuh. Nah tuh di atas banyak orang itu. Kayak pada yang lihat dari atas ya kan, Jakarta kayak gimana ya, foto-foto selfie. Oke. Nah, by the way, gue punya 3 orang anak ya. Yang ketiga baru sebulan nih ya. Dan gue harap mereka betul-betul sehat, sukses, dan gue pengen denger kalau misalnya dikasih umur ya sama Allah ya, karena umur bisa ikutan gede ya, bisa terus panjang melihat anak gue tumbuh sampai gede. Gue pengen tahu cerita-cerita dia gimana. Macet guys, biasanya gue jarang loh lewat di rumah ini. Biasanya gue potongnya tuh biasa lewat kolongnya di atas tuh, terus ke BNI, terus karena abang di Ompongan gitu sih. Nah, ini karena spesial buat dulu orang, gue lewat sini nih. Oke lah, gue juga lama gak lewat sini. Oke, ini kampus bersejarah ya. Kita akan ngelewatin kampus bersejarah. Bersejarahnya kenapa ya?
ini salah satu kampus yang bersejarah. Bersejarahnya kenapa? Dia jadi saksi bisu dulu tuh di sini tuh ya, zaman-zaman 98 ya, zaman-zamannya itu gimana lah ya, orang yang dulu gede di zaman itu tahu lah gimana ya, banyak kejadian gitu ya. Semoga itu nggak terulang lagi di zaman ini. Semoga ya negara ini bisa aman, pemerintahnya benar-benar layanin, ngaturin ya rakyatnya ya, peduli sama rakyatnya, totalitas. Kadang gue suka sedih ya, sedih tuh ya. Lu tahu kan, pada mungkin pada denger ya, yang sekarang juga lagi trending juga nih ya, yang apa, yang entah itu apa, ASN yang apa, yang mendang motor mama atau apa, lupa gue, atau yang anggota ya begitulah, dewan gitu, yang astagfirullahaladzim, gila-gila. Itu kadang gue suka sedih, dan gue nggak ngerti dia itu orang punya otak atau kagak. Gila ya, gitulah gitu. Kadang gue suka heran gitu loh, kalau ya tadi yang pembicaraan gue di awal, kayak lu kayak baru punya apa ya, lu kayak baru punya power, lu punya jabatan, lu kayak baru hasil apa tuh, kayak jadi mandang rendah atau kayak apa ya, yang di bawah gitu loh, gitu sampai ini lah men, ya lu kenapa harus berbuat kayak gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kan ya minta maaf gitu ya. Iya gimana ya, maaf juga lu gimana kayak gitu. Gak berarti kan lu orang kaya, lu jabatan lu tinggi, lu bisa kayak gitu. Emosi itu bisa dikontrol. Kadang gue suka mikir dah, kalau kayak misalnya kayak jabat gitu kan, apa-apa gitu, itu udah psikotesnya gak sih? Ada gak sih? Coba deh, lu kalau misalnya itu coba tolong jawab di kolom komen ya. Gua gak ngerti sih, itu kayak mungkin kayak apa, penegak hukum, pejabat ya apa itu ada psikotesnya apa enggak menurut lo? Karena gua aja mau ngelamar kerja, buset, psikotesnya itu ampun. Itu bener-bener ya, mungkin lu juga lu orang pernah ngalamin ya, sama kayak ngalamin kayak gua psikotes yang 2 jam 3 jam itu, gila, dari yang hitung ini gambar. gua ada suka heran itu di pemerintahan kita ada nggak sih psikotes kayak gitu ya. Karena setahu gue sih kalau dari situ kan kelihatan ya lu nanti lu kayak bisa ngemban tugas gimana, apa cara ngadepi situasi kayak gimana, apakah lu panikan, apakah gitu aja kelihatan kan ya. Dari situ kan kelihatan. Kalau jangan ada psikotes tapi psikotesnya nyontek atau gimana? Psikotes bisa nyontek kan ya? Bisa nggak sih? Nggak tahu deh. Wah, kayaknya ada yang lecet nih, tabrakan. Semoga solusinya ya Pak, Ibu, amin. Anyway, sepanjang jalan Sudirman ini gue udah ngeliat nah itu udah 3 tahu bulat ya. Lo orang pernah kan ngerasain tahu bulat ya? Gue kalau belum pernah ya, dia kayak kulit tahu gitu ya kan. Jadi kalau digoreng dia ngembang gede ya, terus apakah kayak bumbu asin gitu, ada yang bumbu balado gitu ya, buat ngemil-ngemil pakai semua ya, oke aja sih. Satu hal lagi guys, gue pengen ini, gue tuh paling gak suka banget motor knalpotnya tuh nyaring, asli gue gak suka. Itu ganggu banget, asli, itu ganggu banget kuping. Gue gak tahu ini tujuan dia buat apa gitu. Betul motor pakai knalpotnya nyaring, itu buat apa coba? Soalnya kan dia nggak ngerasain ya, bener nggak sih? Kalau buat yang itu kan dia nggak ngerasain, karena dia nggak denger
Tapi yang denger itu kan yang belakang, nyaring banget. Udah gitu kadang buat lu orang merasa kalau yang anak biker adalah anak biker, nggak, maksudnya yang sering apa pulang pergi naik motor gitu kan, terus kalau pas di depan lu atau di macet di depan lu ada yang pakai motor knalpotnya apa kayak gitu tuh suka kena apa semburan itu apa semburan tarikan gasnya gitu kan, deg 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 ke muka. Pernah gak? Dulu paling gede banget tuh kayak gitu. Dulu tuh gue apa ya paling males banget kalau naik motor tuh kaca helm gue ditutup rapat full gitu ya. Cuman pas lagi ada kayak motor-motor gitu aja tuh gue harus nutup tuh. Gila, males banget. Udah bau asap gitu ya kan. Itu kena muka kan. Tahu gue sih itu nggak boleh ya. Kayaknya dulu pernah ada deh undang-undang soal atur knalpot gitu deh. Cuma gue nggak tahu ya. Itu kayak berapa desibel yang boleh gitu, berapa yang nggak boleh. Gue nggak tahu itu gimana cara negakinnya, maksudnya cara ngawasinnya itu para penegak hukum ya. Anyway. Dan gua kalau ngomongin soal knalpot bising kayak gitu ya, itu gue jadi ingat Mama Dede. Kalian tahu nggak? Gue masih inget gue Mama Dede. Kalau yang ini gue mungkin tahu Mama Dede ya. Anak yang sekarang mungkin nggak tahu karena mereka udah nggak kayak belajar. Mama Dede masih juga sih ya, masih kayak masih nggak tahu deh. Itu dulu gue sering banget tuh nonton waktu gue masih kerja di F&B ya, masih shift-shiftan itu gue kalau pagi pasti nonton banget tuh ya, karena kemudian itu selalu tayangnya pagi ya, pagi itu antara jam 6 ke jam 7 kalau nggak salah dulu siang. Gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Menurut gue itu tayangan paling bagus tuh Indosiar itu pas Mama Dede itu ya. Apa ya, karena banyak hal yang gue dapat di situ gitu, dari hal ya mostly karena gue muslim ya, jadi banyak hal yang bisa gue pelajarin dari situ. Alhamdulillah kami nonton Mama Dede sehat-sehat terus ya, pahala kita amin ya Allah. Gue harap sih itu semoga, gue nggak tahu sekarang ada apa enggak ya, cuman kalau nggak ada mungkin Indosiar bisa ngadain kali ya, tapi bikinnya kayak konsep zaman dulu aja gitu loh. Sekarang gue nggak tahu Indosiar kayak lebih banyak iklan ya, gini kan ya, tapi ya mau gimana ya kecuali ya itu kan televisi ya, pasti kan dia juga perlu kayak pemasukan ya, masukannya salah satunya dari iklan ya, oke lah, cuma maksudnya jangan terlalu sering aja sih. Ya whatever lah, anyway ya itu gitu loh, itu Mama Dede. Nah gue pernah inget pembahasan satu itu Mama Dede soal knalpot ya, dia bilang lu kasarnya gini kayak lu tau gak sih kalau lu pakai knalpot itu dosa, tau nggak? Kenapa? Lu bisa aja lu punya motor nih, kayak punya motor knalpot lu bising, lu lagi satu jalan terus di situ misalnya di situ ngeliatin suatu apa komplek perumahan kayak atau apa kayak, intinya di situ lagi ada orang yang lagi berzikir atau lagi sholat ya kan. Nah karena knalpot lo itu kencengnya minta ampun ya atau ya kenceng lah, kedengeran dong. Nah itu bisa jadi ganggu dia zikir ya, jadi kayak lupa tadi gue udah berapa itu zikiran gue, atau mungkin pas lagi sholat jadi ngeganggu suara berisik ya kan, jadi nggak fokus, jadi nggak khusyuk. Nah itu dosa guys. Wow, gue nggak mikir sampai situ loh, karena gue juga dulu pernah pakai ya, gue dulu juga pernah pakai knalpot itu racing. Nah kalau gue pribadi waktu itu gue ganti karena waktu itu gue kerja di sekitar daerah Jakarta Utara ya. Nah itu tuh kontainer semua guys, rute gue tuh rute kontainer semua, dan klakson motor ya, lu tahu kan klakson motor biasa itu cuma tin. Nah itu tuh nggak sepadan, tau gak sih, nggak sepadan sama Transformers yang barengan jalan sama gue gitu. Karena apa namanya ya mungkin lu juga pernah denger apa gimana, dari Jakarta Utara tuh banyak banget kejadian kecelakaan ya, yang apa motor di sampingnya tronton jatuh ya kan, kelindes tronton ya kan, meninggal ya. Jadi makanya klakson itu penting gitu, makanya waktu itu banyak yang modif
modif-modif suara klakson gitu. Terus dan juga ganti ke knalpotnya juga sama tuh, knalpotnya digede. Jadi kalau pas lagi posisi kejepit nih, ya itu digeber lah itu motornya, wang wang gede. Jadi kan sopir trontonnya itu jadi ngeliat gitu kan, karena kan kalau truk gede gitu kan dia banyak blind spot ya. Nah itu yang blind spotnya itu ya, secara ini sopir mungkin ya nggak tahu karena dia ya blind spot lah ya. Nah kalau suara kecil ya kan udah suara tantin-tantin dengan apa traktor trontonnya itu suara mesinnya aja gede ya kan, wang wang gitu gak kedengeran. Dia main belok aja bagaimana ya, nggak taunya ada motor secuil kelindes. Nah, itu karena itu waktu itu gue itu, tapi terus pas habis itu gue denger tuh cerita mama dede kayak gitu, wah gue ganti men, asli gue ganti gue nggak itu lagi. Dan nyasatinnya soal yang Transformers itu ya gue jalan jauh-jauh. Gue jaga jarak banget dah bener ya. Jadi ya gue jaga jarak, mau nggak mau gue jaga jarak ketimbang kenapa-napa ya kan. Gudeg Pak Promo. Nah, ini gue di Antasari guys. Itu tadi ada gudeg Pak Promo, gue nggak tahu ya apa enggak. Ya kita lanjut. Jadi saat ini gue lagi tadi dari Sudirman, gue ambil jalan ke Antasari. Kita ketemu nggak guys? Tadi gue terlalu lama. Gue lurus aja. Oke. So jadi ini konten pertama gue ya. Ini konten pertama gue ya, sama channel gue ya Usman. Sedikit cerita nih. Jadi gue bikin channel Ayah Usman ini pertama tuh tujuannya adalah gue pengen bikin video-video, merekam video yang isinya itu kayak nasihat gitu, kayak petua-petua gitu. Tapi itu nasihat itu atau petua itu atau pesan-pesan yang gue bikin itu bukan untuk umum. Terus buat siapa? Buat anak gue. Jadi iya, maksudnya kayak gue bikin rekam gitu ya kan. Terus apa namanya, harapannya nanti anak gue gede ngebuka channel gue, nah dia tinggal ngeliatin itu video-video yang gue bikin gitu loh. Dimana video-video itu kayak pesan-pesan gue ya kan, supaya jaga ya, ininya tentang hal-hal yang dia perlu waspadai lah gitu kalau udah gede gimana. Karena kan gini, umur gue sekarang menuju 40 guys. Dan mungkin lu kalau yang muslim lo tahu gimana itu artinya kalau udah kita mau masuk ke 40 itu kayak gimana. Nah dari situ tuh gue udah mikir dari jauh-jauh hari ya. Ini ntar gimana anak gue gitu. Karena kan ya kita umur gak pernah ada yang tahu ya. Pernah ada yang tahu. Terus bocah-bocah gue masih kecil, gue gak bayangin ntar dia gede itu kayak gimana gitu ya. Makanya sebisa mungkin gue ngelakuin gimana supaya mereka tuh bisa punya pegangan, punya bekal ya. Cuma kan gue gak pernah tahu apa nih pegangan gitu. Makanya gue bikin tuh ya itu tadi harapannya tuh ya, gue bikin video-video berharap untuk mereka nanti video-video gue kalau pada gede bisa ngeliat video-video gue, jadi bisa tahu lah gitu, sekalian bisa flashback dulu gue kayak gimana. Ya terus juga ya itu tadi, siapa tahu ya, YouTube gue ini jadi terkenal ya kan, gue jadi YouTuber, dapat tahu rezeki gue ya kan saya dapat rezeki dari sini. Alhamdulillah, amin ya Allah ya kan, siapa tahu dapat ya kayak Atta gitu. Oke, tapi dia dapat tahu. Jadi gue ini kan
kalau misalnya kayak ya, lu jadi youtuber gitu kan, ya lu bisa penghasilan dari youtuber gitu, lu nggak perlu kerja ya. Nah, jadi kayak gue pernah tuh dulu pikirnya kayak gitu lah, bikin konten gitu, pokoknya kan trending banget tuh, banyak yang bikin konten. Ya lu bingung bikin apaan ya. Gue bikin apaan nih gue ini. Nah, terus nggak terbesit waktu itu kayak gitu. Tapi kalau pikir-pikir malah nanti pasti bakalan dari gimana. Jadi waktu gue bikin itu channelnya, gue nggak langsung bikin konten begitu karena sih ada sih mungkin kalau bisa lo lihat itu gue sebelumnya ada video-video tentang fosil gue itu cuma kayak video kayak ya lo ngerekam di video apa di kamera biasa gitu, terus gue lagi ngejajal kalau ngupload kayak gimana, ya itu misalnya kayak gitu. Jadi nggak yang pro ya gimana yang keren dan apa gitu. Karena kan untuk upload di YouTube itu kan banyak apa namanya, banyak rulesnya ya, kayak lo nggak boleh yang berbau gimana, terus juga background atau suara yang kalau misalnya lo naruh musik itu juga lo harus punya apa, license atau apa gitu kan. Jadi juga anyway ya, itu gue bikin itu terjadilah ini channel Ayah Usman ini gitu. Dan gue pikir saat ini gue kerja gitu kan, gue kerja alhamdulillah ya. Cuman gue lagi mikirin kayak usaha sampingan apa yang bisa gue kerjain ya kan, karena kan gue tahu, gue sadar juga gue nggak akan mungkin selamanya kerja gitu, badan gue nggak akan mungkin selamanya bisa kuat kayak gitu. Terus gimana caranya nanti kalau gue udah nggak kuat kerja tapi gue masih bisa dapat uang gitu loh buat nanti kehidupan gue, keluarga gue, anak-anak gue ya kan. Ya, dulu gue pernah dagang, dulu gue pernah buka satu usaha ya, namanya Nagi Lagi di daerah Tanah Kusir ya, tapi tidak berhasil ya, tutup ya kan. Terus ya udahlah, ini waktu itu mungkin itu nama atau apalah gitu. Sekarang tapi gue masih berhasrat gitu loh untuk kayak buka usaha lagi, cuman gue masih bingung buka lagi. Intinya adalah gue pengen dagang atau gue pengen usaha lah intinya ya dagang atau apa gitu kan, dimana itu bisa nanti buat anak gue gitu, keturunan gue gitu loh, terbukti nanti itu malah bisa sampai keturunan dari cicit cucut lah itu gue gitu loh. Turun temurun ya, alhamdulillah kalau bisa kayak gitu. Karena jujur gue nggak mau mereka kesusahan, gue nggak mau mereka ngalamin susah sama yang kayak gue ngalamin gitu ya buat lu orang yang ya lahir tahun 80-an, lu paham dong dulu kita kayak gimana gitu kan, terus banyak masa-masa sulit yang pernah kita laluin gitu kan. Mungkin sekarang kesini pasti kita mau anak-anak kita ya kan itu nggak ngalamin susahnya kita ya kan. Sorry, gue ngomong gini untuk yang ini ya, maksudnya yang apa ya, yang kayak gue gini lah, yang cuma kayak orang biasa lah ya kan, yang kerja ibaratnya mungkin jadi waiter ya kan. Gue beda hal kalau misalnya gue ini anak sultan ya kan, beda hal kalau gue punya pengusaha. Enggak, gue emang yang benar-benar kalau sekarang lo nyebutin middle class ada itu oke, gue middle class gitu. Bahkan mungkin dulu gue adalah mungkin lower class kali lo, karena gue semua mulai dari awal banget ya. Gue nggak kuliah karena gue nggak punya uang ya kan. Dulu akhirnya gue cari kerja itu. Dulu gue kerjaan pertama gue tukang cuci piring ya, tukang cuci piring asli, tukang cuci piring di salah satu restoran. Gue belajar akhirnya sampai akhirnya naik gue jadi asisten manajer. Waktu itu gue kerja di situ kurang lebih, gue lupa, kayak sekitar 9-10 tahun gue kerja di situ ya, jadi tukang cuci piring. Terus gue naik karena mungkin di dalam kerja gue bagus, sampai naik jadi apa yang nganterin makanan. Terus ya gitu bagus. Terus akhirnya naik jadi waiter, bagus. Dari waiter jadi leader, bagus. Jadi kasir dulu, lalu jadi kasir, terus jadi leader, akhirnya sampai jadi ke asisten manajer. Alhamdulillah itu Allah bener tolong gue, dan gue nggak kuliah waktu itu. Nah dari sini, dari pas waktu itu akhirnya gue
biasa pindah kerjaan lagi. Nah dari situ gue mulai, waktu itu tuh posisinya udah mulai di level asmen gitu dah. Nah waktu gue ingat momen ketika gue lagi apply gitu, gue lagi ngelamar ya, pada saat gue pindah kerjaan gitu. Gue udah beberapa kali pindah kerja gitu ya. Sayangan gue tuh dulu ada yang fresh grade, ada yang yang lulusan apalah gitu, yang udah tinggi guys, bagus banget gitu kan. gue SMA doang cuy, SMA doang, terus paling ada diploma waktu itu gue ambil yang diploma SMA gue D1, gue ambil D1 ambil perhotelan. Terus udah itu gue dapet kerja, ya udah gue fokus kerja aja, udah gue nggak nerusin lagi yang kuliahan gue. Ini mobil mau kemana sih, ngasih sen kagak. Balik lagi ya, jadi gitu. Dulu pas lagi gue apply itu gue tuh semuanya lu dan gue setuju kalau kalau lu sekarang pernah, kalau lu punya LinkedIn ya, kalau lu punya LinkedIn mungkin pernah ada yang kayak, mungkin lu pernah lihat soal konten atau apa yang upload konten, dia bilang kalau skill tuh lebih diutamain ketimbang pendidikan, kasar gitulah gitu loh. Karena waktu itu saingan gue banyak, dan itu dia bilang kuliah semua, gue apa jiper apa banget bener deh. Mereka yang maksudnya kuliahnya bener-bener yang kayak S1, terus udah gitu jurusannya yang hotelan gitu kan, yang bener-bener yang bidang kuliner gitulah gitu kan. Nah gue tuh cuma yang kayak D1 gitu. D1 tuh kayak ya dulu tuh kayak dianggap ya lo kayak jangan nggak kayak kuliah lah gitu. Maksudnya D1 tuh kayak cuma kursus gitu kan ya dulu kayak gitu. Tapi ya gue nggak peduli gitu loh. Orang mau bilang D1 ya D1 kayak baru cuman kayak ininya lah, awalnya lah, mungkin nggak kayak yang intinya gue nggak peduli lah gitu apapun sebutannya itu. Kemudian nah yang gue kedepanin pada saat gue interview ya pengalaman gue gitu kan. Alhamdulillah dari situlah gue kepilih gitu. Berpengalaman. Jadi bener kalau misalnya ada yang ngomong kalau lu nggak butuh pendidikan tinggi gimana gini, tapi kalau belum ada kerja, belum ada gini percuma itu ya kan, karena perusahaan melihat yang lu udah bekerja, lu tahu dunia kerja itu kayak gimana, lu tahu sistem kerja itu kayak gimana, lu tahu mekanisme kerja gimana, jadi perusahaan itu udah nggak perlu ngajarin lu dari nol lagi gitu. Iya waktu itu kayak gitu gue alami gitu. Tapi nggak berarti lu orang yang fresh grade jadi kayak apa ya, jadi kayak berkecil hati itu jangan. Lo harus tetap fight gitu kan. Pada saat ini adalah langkah pertama ya kan, semua juga dimulai dari awal kan gitu. Gua juga dulu ya gitu, gue sadar diri gue bukan dari keluarga yang mampu ya, gue cuma bisa ngasih apa yang bisa gue kasih gitu loh. Jadi ada kesempatan gue ambil, gue gak akan pilih-pilih walaupun itu adalah tukang cuci piring, bodo amat, gue nggak iniin, yang penting gue kerja, gue bisa dapat gaji gitu kan, bisa kasih emak gue ya kan, bisa buat anak gue ya kan, itu dulu. Terus sisanya ya gue udah kerja terus, rajin, disiplin ya kan, alhamdulillah hasilnya gitu loh. Kalau misalnya gue dulu pilih-pilih, jadi tukang cuci yang ngapain, nggak mau gue mau jadi waiter. Karena dulu tuh yang ngetren tuh maksudnya di inian gue ya, maksudnya di level kayak kita yang hotelan lah, kayak F&B gitu kan, waiter tuh kayak gila keren gitu. Jadi cook ya kan, jadi chef itu keren gitu kan, jadi bar itu keren gitu kan. Nah, gue jadi chef gue nggak skill gue nggak nyambung. Terus jadi bartender sama juga skill gue nggak nyambung. Nah, tapi jadi waiter bisa nih gue nih, karena gue suka ngomong.
gue suka ketemu orang, gue suka ketemu orang, gue suka gitu loh, ngobrol sama customer gitu gue suka gitu ya kan, ngelayanin tamu-tamu itu gue suka gitu. Oke, wah ini gua ngambilnya yang ini aja nih, waiter ya kan. Ya tapi mau di gimana, gue pilih jadi waiter gitu kan. Tapi apa dapetnya di kondisi piring. Nah kan habis itu kan pilihannya apa, lo mau ambil apa enggak gitu ya, lo mau ambil atau enggak. Nah kalau waktu itu gue gedein gengsi gue, ego gue nggak ambil, mungkin gue nggak akan kayak sekarang ya. Gue nggak akan kayak sekarang ya. Alhamdulillah waktu itu gue ambil. Dan maka buat lu mungkin kalau ada kesempatan apapun itu, sekecil apapun itu, saran gue ambil aja dulu gitu ya. Nggak usah nunggu yang gede. Kalau ngarepin yang gede gimana, nggak usah sih. Lo ada di depan kesempatan yang kecil yang masih ini, ambilnya dulu gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu nanti dari yang kecil itu kita bisa jadi akan kayak gimana gitu ya. Lagian kan semua berawal dari yang kecil, lo nggak bisa langsung jadi gede gitu kan, nggak bisa lah gitu. Jadi ya sabar, jalanin aja dulu prosesnya ya, maksimalin ya kan. Ya insya Allah nanti lu pasti akan jadi lebih tinggi ya. Oke, ini gue udah di mana, ayo tetap ya, ini di Fatmawati guys. Ini perempatan Fatmawati, itu depan gue udah banyak yang berubah di sini ya. Kayak tadi itu MRT-nya itu udah berkembang. Terus oh iya, tambahannya itu MRT-nya itu udah berubah banget. Oke. Ini udah nggak jauh dari rumah gua ya. Gimana kabar lu pada? Makasih udah nemenin sampai sejauh ini ya. Udah nemenin tadi berkeliling bukan lewatin Jakarta. By the way, nggak jauh dari sini itu dulu ada tempat gua kerja juga. Ada di situ, nanti gua liatin gedungnya dah. Iya guys, bensin naik ya. Iya, bensin naik sekarang. Gue biasanya untuk Vario ini 35 itu lumayan lah. Nah sekarang gue masih bensin 40 itu udah yang masih kurang sih. Full gitu. Jadi 35 itu nggak full gitu. Setiap naik ya, gimana lagi ya. Nah, itu juga sekarang banyak demo ya. Sekarang lebih banyak demo, dan lu nggak bisa lihat demo itu di TV, nggak tahu gimana, nggak masuk di TV, tapi lu kalau lihat di medsos itu ada ya. Kalau lihat di medsos pasti ada beritanya demo ya, baik yang di sini di Jakarta ataupun yang di kota-kota lainnya. Itu banyak ya, ada demo sih yang siswa atau dulu ya, karena di sana ada mendorong demo, cuman ya pemerintah udah naik lah. Kalau dulu di era itu dulu ya naik 1.000 aja, naik 1.000 nih dia itu kayak apa tahu ya, jadi kayak pemerintah itu ya udah jadi kayak naikin. Nah, sekarang pemerintah ini ya alhamdulillah naiknya signifikan dan terus-terusan. Ya semoga rakyat Indonesia memberikan visi tengah kesulitan yang kita sekarang. Guys, gue kepikiran ya,
gue kepikiran nih, nanti lo bisa tulis juga di kolom komen. Lo orang tahu nggak sih gaji-gajinya para pejabat-pejabat itu, para dewan-dewan itu gede guys. Menurut gue sih gede ya. Nah, gaji gue aja yang seperti kita aja lah ya, yang middle class gitu ya, UMR gitu kan paling plus lemburan ya kan, atau insentif iya kalau tembus target ya, kalau kagak ya udah lemburan doang ya, kalau itu juga kalau ada lemburan udah, kalau nggak ya UMR kayak gitu kan. Itu aja maksudnya, ya kita ngerasain banget ya. By the way ya itu tuh ya, tadi lo kalau ngeliat itu tadi ada gedung tinggi nanti ya. Oke guys, tadi sorry yang tadi, jadi aku pernah bingung gaji dia tuh kan gede ya, gaji presiden itu gede, terus rakyat Indonesia lagi susah. Nah, basic nggak sih, terus kayak ya kita lagi susah nih ya kan, itu gajinya ya tapi gaji yang sempurna ya, orang lain yang nggak dipakai ya dia nggak usah dulu gitu. Orang nggak sih orang gitu. Ini anak Vespa nih guys, mantap Vespa. Yang mantapnya soal anak Vespa adalah kalau pas lagi ada Vespa kan, kadang kalau Vespanya udah tua itu sering suka ada masalah ya, suka ada masalah ya, entah itu masalah apalah gitu kan. Dulu gue pernah punya Vespa tahun 62, sekarang udah gue jual sudah mogok. Terus ya itu, nah disitulah kenapa gue pernah tahu dan gue bisa bilang kalau anak Vespa itu mantap banget, karena saat ya gitu, kalau pas lagi ada kesulitan nih ya kan, karena mogok ya kan, kabel remnya putus lah atau apalah, itu lo kalau lagi ketemu sama orang pakai Vespa lain, intinya orang pakai Vespa, itu orang pasti bakal berhenti guys, asli gue gak kenal berhenti guys, berhenti dan itu ditolongin, gila. Gue gak tahu kenapa, tapi coba lo kalau lihat yang lain dah, maksudnya kayak lo punya Vario nih, atau lo punya Honda gitu kan, atau lo punya motor lain lah, dan lo bukan masuk perkumpulan, lo nggak masuk perkumpulan, terus lo ada masalah di jalan, ya kan pasti lewat. Yang lain pasti lewat aja gitu. Paling ya kalau yang lagi terketuk hatinya aja ya kan, dia berhenti ya kan, melipir, tanyain kenapa bang gini-gini ya, bensin habis atau apalah gitu kan, oh itu sini bang ya kita stut ya kan. Tetapi maksudnya itu dibandingin sama anak Vespa ya, itu jauh banget, maksudnya jauh banget ya, maksudnya jumlah Vespa gitu kan maksudnya nggak banyak ya dibandingin kalau kayak Vario, Honda, atau Beat, atau Mio, atau Yamaha, atau yang kayak gitu. Maksudnya lo kalau nggak di jalan tuh mungkin perbandingannya bisa berapa? 10/1, 10/2 gitu kan. Jadi nggak selalu ada gitu loh kan. Tapi kalau pas lo lagi bawa nih, dulu gue ingat banget ya kan, malam-malam gitu kan, dan pas emang lagi ada orang yang pakai Vespa juga lewat, itu dia berhenti guys. Lalu dia mungkin bukan anggota klub Vespa, tapi dia berhenti guys. Bener. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin karena dia juga tahu Vespa sulit ya kan. Vespa tuh kayak, wah, lo cuma orang pilihan deh yang bisa lo pakai Vespa tua ya kan, kayak gitu, dan tahu kendalanya gimana ya kan, dan tahu ini sulit ya, pasti dibantu. Halus bos. Andai kan semua bisa kayak gitu, mantap terus ya Vespa, tim Vespa, lancar jaya, maju terus, sukses. Nah cuman nih, kadang gue suka heran untuk yang klub Vespa gitu kan, kadang ada aja modifnya itu yang kadang-kadang gue masuk akal di gue gitu, masuk akal di pikiran gue ya, sampai Vespa bisa kayak dibikin jadi kayak apa, lu bisa buat rebahan, bisa buat berapa orang, gila, keren. Imajinasinya, kreatifnya itu keren banget ya. Cuma kadang-kadang masalahnya tuh struktur jalanan kita itu nggak sesuai, nggak semulus yang kita bayangkan. Jadi kadang gue juga kalau kita mau tidurnya lagi yang tinggi gitu kan, aduh gue mikirnya gimana ya,
yang ceper aja jalannya miring ya kan, tapi kalau udah yang Vespa dibikin lagi di roda 4 gitu kan gimana lewatinnya, dia angkat atau gimana ya, ceper banget. Anyway, oke lah, keren kalau maksudnya ya oke lah, keren. Ya, ya jadi tadi tuh mau apa ya, oh itu gaji ya. Iya gaji gitu, jadi maksudnya apa, rakyat lagi menderita gitu nggak sih, kepikiran nggak sih maksudnya yang di dewan gitu, maksudnya atau mungkin menteri-menteri gitu yang yuk nih negara lagi susah nih, kita semua patungan ya kan, gaji kita nggak full, potong 50% ya kan, buat subsidi buat kepentingan rakyat ya seluruh pejabat di Indonesia gitu. Kira-kira kayak gitu bisa nggak sih? Nggak tahu deh, karena kan gini kayak pandemi kemarin deh ya kan, kalau buat yang perusahaan-perusahaan gitu kan, wah gila, perusahaan dulu untuk pandemi kemarin banyak banget yang kolaps ya kan, ya lu semua tahu lah bisa dari kita ya kan, bahkan sampai ada yang nggak bisa bayar gaji karyawan ya kan, gaji karyawan dipotong setengah, kita mengejar kayak satu segala macam, bahkan pengurangan banyak banget hal gitu, karena emang situasi keadaan ya kan membuat perusahaan itu jadi goyang gitu loh. Nah negaranya goyang kok nggak dikurangin gitu, ya ada bantuan waktu itu alhamdulillah sih, ya bagus gitu, maksudnya ya pengeluarannya kalau bisa dikurangi juga gitu kan, yang gaji kek ya kan. Terus waktu itu juga ada yang apa rencana mau beli apa tuh korden korden sampai gua nggak bayang tuh korden sampai sekian mahalnya gitu kan, buat sekian banyak rumah dinas. Emang tuh korden yang sekarang ada, emang kenapa harus diganti gitu kan? Terus harus diganti, emang harus semahal itu ya kan? Tanah Abang tuh korden murah-murah cuy ya kan, korden fungsinya apaan sih, mesti harus yang keren banget gitu loh, sampai yang semahal demikian ekstranya ya kan. Padahal di luar sana rakyat tuh lagi ada yang kelaparan, bingung beli minyak, bingung beli telur dulu yang ya. Wah, nah itu sekarang itu gue nggak habis pikir guys gitu, itu yang gue habis pikirnya. Gue harap ini bisa semakin membaik ya, amin ya Allah, lindungi kami semua rakyat Indonesia dan keluarga kami ya Allah, amin. Oke guys, ini gue sekarang udah mau mendekati dari yang rumah gua, so gua akan akhiri konten perdana gua ini ya. Terus gua mohon maaf kalau ada gua salah-salah kata, hilaf-hilaf kata ya. Anyway, mungkin ini hanya kayak cerita basa-basi omong kosong yang gak guna ya, cuma buat omongan-omongan ngisi malam mingguan doang yang berjalan ya. Tapi anyway, kalau misalnya ada pemerintah itu ada Vespa lagi guys, itu Vespa berapa ya? Ini 72 ya? Nggak tahu. Nah itu tuh yang depan tuh Vespa gua tuh 72. Keren. Ya balik lagi ya sorry ya, jadi ya semoga ya mohon dimaafin ya namanya manusia tempatnya kilaf ya kan, kebanyakan kita yang kilaf, kita minta maaf ya kan, kita nendang orang ya. Kita mukul ibu-ibu ya kan, terus abis itu kita minta maaf ya dimaafin ya, sama hal kayak gini dah ya, kita juga minta maaf kalau kita omongan gue salah, tapi kalau gue nggak nendang ibu-ibu. Anyway, gue harap seluruh orang yang saat ini ngeliat konten gue ini sehat semua ya, amin. Terus sukses buat segala apapun yang lagi lo tekunin sekarang ya, lo mau sekolah, lo mau pelajar kayak, lo mau karyawan kayak, lo mau pengusaha kayak, apapun itu, jadi siapapun lo, gue doain lo sukses terus ya. Semua kegiatan lo dilancarin sama Allah, dimudahin sama Allah, amin ya Allah, amin.
terus apa yang lo impikan ya kan, apa yang lo cita-citakan segera lo capai ya, amin. Terus lo bisa sehat panjang umur ya, amin amin amin. Doain gue juga ya semoga gue bisa panjang umur ngelihat bocah-bocah gue gede, bisa ngebimbing bocah-bocah gue gede jadi anak yang soleh soleh, amin amin ya Allah. Oke, gue rasa cukup ya. Terima kasih udah nemenin gue jalan-jalan malam ini. Insya Allah kalau misalnya nanti ada kesempatan nanti gue bikin lagi, tapi itu konsepnya paling kayak gini ya. Nah, ya karena ya gue kan cuman vlogger abal-abal, vlogger ala-ala, jadi ya kayak gini. Tangan kiri gue megang kamera, tangan kanan gue megang stang. Gila. Anyway, ya siapa tahu ya kan bisa ngalahin si sultan youtuber yang lain itu ya kan. Amin ya kan, bisa bantu orang lagi banyak lagi, amin. Oke guys, demikian dari gua mau ngebenin itu apa. Oh ya, dan terakhir sebelum gue tutup ya, gua mau kirim pesan buat anak-anak gua ya. Suatu saat nanti kalau lu orang udah gede, kemudian ayah udah nggak ada nih ya, kalau kalian udah pada gede-gede terus ayah udah nggak ada ya, kebetulan ya kan, kalian ngelihat YouTube ayah ini ya, di konten pertama ayah ini yang mau ayah kasih ke kalian adalah satu, jangan tinggalin sholat. Oke, ingat, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu ya, tahajud dan ayah minta itu ya. Pokoknya apapun yang kalian temukan dalam hidup ini, seperti tadi, jangan pernah dilepas, jangan pernah lupa. Kalau kalian udah dengar azan, sholat, apapun pergi sholat, tinggalin apapun yang kalian lakuin itu ya. Sholat, pergi sholat, Allah itu panggil kalian. Allah lebih penting dari apapun yang kalian lakuin pada saat itu. Jadi kalau udah ada panggilan aja, tinggalin, segera sholat ya. Itu yang bisa ayah kasih sekarang ya. Dan satu lagi, ingat, dunia ini cuman sementara ya. Jadi dunia ini cuma sementara, nanti kita akan ketemu insya Allah di akhirat ya, di kehidupan yang kekal abadi itu nanti. Jadi jangan terlalu fokusin, habisin, sia-siain waktu yang nggak penting buat dunia ini. Secukupnya aja ya, karena kita semua sebagai manusia ya diciptakan Allah cuma untuk satu tujuan, beribadah dan bertakwa pada Allah. Udah itu aja ya. Jadi sebenarnya di dunia ini cuma ujian dan cobaan buat kalian ya. Tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran dan hadis, jangan lupa. Oke? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Kalian ketemu pasangan kalian, keluarga, punya anak ya, dan cucu dan keturunan kalian. Semoga Allah akan melindungi kalian di saat ayah udah nggak bisa melindungi kalian lagi ya. Allah mudahkan segala urusan kalian sebagaimana Allah mudahin urusan ayah. Allah kabulin semua doa-doa kalian sebagaimana Allah kabulin doa. Oke? Oke guys, terima kasih atas waktunya ya. Kayaknya udah semakin mepet. Selamat malam semuanya, selamat mimpi indah ya. Buat muslim ya, jangan pernah tinggal sholat. Oke, sekian dari saya tutup dulu channel Ayah Isman ini. Ketemu lagi nanti insya Allah kalau misalnya kita panjang umur, ada waktu, kesempatan dikasihkan Allah, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.